Salam berjumpa dalam keluarga sorgawi saudara-saudaraku. Kita akan melanjutkan topik sebagaimana kemarin saya ungkapkan 10 alasan mengapa kita harus merawat keluarga kita masing-masing. Saya masih tetap ambil firman Tuhan dari 1 Timotius 5 ayat yang ke-8 begini bunyinya. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena saat ini juga kami mau disapa oleh firman-Mu. Pakai hamba-Nya dalam kelemahannya, sehingga firman-Mu menjadi bagian kami dalam nama Yesus. Amin. Kita sudah mendengar 10 alasan mengapa kita merawat keluarga kita masing-masing. Poin 1 sampai 3 saya sudah ungkapkan kemarin, dan hari ini beberapa poin. Yang keempat, keluarga adalah berkat kekal dan yang akan kita bawa saat kita meninggal dan berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Kita sudah tahu persis bahwa anak kita adalah milik pusaka yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita sudah bicarakan juga bahwa pasangan kita, istri dan suami kita berasal dari karunia terbesar, karunia termahal, karunia berharga dari Tuhan bagi kita masing-masing. Itu menekankan bahwa memang benar keluarga adalah bernilai kekal adanya. Apa yang mau kita wariskan kepada anak cucu kita? Harta kah? Uang yang banyak kah? Bukankah ada banyak anak-anak menderita, bertengkar, berselisih, membuang energinya di pengadilan untuk memperebutkan harta orang tuanya? Sebab itu firman Tuhan secara jelas diungkapkan dalam Matius 16 ayat yang ke-26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Memang tidak mudah, saudaraku, karena kita sudah banyak terobsesi. Jika kita kaya, jika kita terhormat, jika kita memperoleh banyak harta, nantilah kita akan cari kerajaan Tuhan. Seolah-olah kita bisa membujuk Tuhan dengan uang, dengan harta kita. Tidak, saudara. Sekali lagi tidak. Karena jelas firman Tuhan ini, apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia jika nyawa kita mati? Itu kita harus menyadarinya. Supaya apa? Supaya kita merawat keluarga kita dan memastikan anak-anak kita, pasangan kita, dan seisi rumah sudah memperoleh hidup yang kekal, sudah mengalami pertobatan, sudah mengalami percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Itu tugas Anda sebagai orang tua, supaya tidak ada satupun keluarga kita yang masuk neraka. Saya percaya tidak ada di antara kita ini yang rindu anak-anaknya, yang rindu pasangannya masuk neraka. Tapi semuanya apa? Masuk surga. Pastikan itu. Lewat apa? Lewat Anda merawat keluargamu, memberikan perhatianmu, mengajarkan kasih sayang kepada anak-anakmu. Itu yang keempat. Yang kelima, saudaraku, keluarga adalah tempat lahir dan dibesarkannya orang-orang besar dan berguna. Harus kita ingat para tokoh, pejuang, pahlawan, pemimpin dan pelayan masyarakat juga lahir dari sebuah keluarga. Kami pernah mengadakan seminar di salah satu tempat yang sangat besar, dihadiri 150 orang. Dan bicara seorang profesor dan bertanya, siapa di antara ini saudara-saudaraku berasal dari kampung, dari desa? Hampir 80 sampai 90% angkat tangan, dan dia berkelakar, wah ini kumpulan orang-orang kampung ini. Jangan-jangan di sini banyak kampungan, katanya. Terus dia tanya lagi, siapa di antara saudara-saudara ini adalah S1? Hampir semuanya angkat tangan. Katanya, orang kampung, orang desa pun bisa jadi sarjana, bisa jadi orang hebat. Dan memang saudaraku, memang benar. Presiden kita Jokowi berasal dari orang yang sederhana. Daud berasal dari gembala, dan Yesus Kristus juga berasal dari tukang kayu. Itu artinya, saudaraku, bahwa kehebatan semua tokoh,
kehebatan semua orang berasal dari mana? Dari keluarga. Untuk itu mari kita pastikan sebagai orang tua merawat anak-anaknya, memperhatikan anak-anaknya, memberikan perhatian yang sangat luar biasa kepada anaknya. Supaya apa? Supaya mereka menjadi orang-orang hebat, orang-orang tangguh. Dalam Maliaki 2 ayat 15, kita akan menjadikan anak-anak kita keturunan ilahi. Dalam Mazmur 112, 128, supaya kita menurunkan keturunan yang tangguh, yang hebat, yang kuat, menjadi pemimpin yang luar biasa. Kenapa? Karena kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, sebagai opung, merawat keluarga kita masing-masing. Yang keenam, saudaraku, menjadi orang tua merupakan jabatan istimewa dan tak tergantikan oleh siapapun. Saudaraku, semua jabatan di dunia ini, entah itu Presiden Amerika Serikat, Presiden Indonesia, jabatan direktur, jabatan ini, jabatan itu, yang luar biasa, jabatan pendeta resort, jabatan apapun bisa tergantikan. Tapi boro-boro untuk menggantikan jabatan suami atau jabatan istri, itu hal yang mustahil. Makanya dulu saya pernah dengar seorang anak pendeta bercerita waktu dia sudah membuat jadwal khotbah di satu daerah yang agak jauh, tapi tahu-tahu istrinya sakit, anaknya juga sakit, tapi pendeta tersebut terus pergi melayani seolah-olah mengabaikan keluarganya, dan itu menyakitkan hati anak pendeta tersebut. Dia merasa bahwa ayahnya lebih banyak perhatian kepada siapa? Kepada orang lain daripada kepada siapa? Kepada dirinya, kepada anggota keluarga. Dan masih ingat cerita ada istri pendeta dan juga anak-anaknya bawa tas ke gereja, karena di sana mereka mengalami perhatian yang luar biasa, sementara di rumah diabaikan oleh siapa? Diabaikan oleh pendeta tersebut. Tapi sebaliknya Pak Julianto katakan, saya pernah diundang untuk berceramah, memimpin seminar besar untuk hamba-hamba Tuhan di tempat yang jauh. Dan itu sudah dibuat jauh-jauh hari. Tahu-tahu istrinya sakit, dan dia katakan apa? Dan dia telepon panitia, maaf saya tidak bisa hadir. Penceramah akan digantikan oleh staf saya, dan orang yang kualifikasinya lebih dari saya. Tapi untuk menggantikan jabatan kesuamian saya bagi istri saya tidak ada yang bisa. Sehingga dia batalkan ke tempat seminar itu, dan orang lain dia putus karena bisa diapa? Bisa digantikan. Saya mengungkapkan sekali lagi saudaraku, tidak ada di antara kita ini yang mau kesuamian kita atau keistrian saudara digantikan orang lain kok. Tidak ada. Itu namanya selingkuh. Makanya ingat, jabatanmu itu luar biasa, istimewa. Sebagai apa? Sebagai suami, sebagai ayah, sebagai istri, sebagai ibu. Pertahankan, rawat. Melaluinya Anda rindu untuk apa? Membuat prioritas yang luar biasa kepada siapa? Kepada anaknya. Lewat membangun bonding, hubungan yang akrab, yang intim dengan istri, dengan anak, dengan suami, dengan semua seisi rumahmu. Supaya apa? Semakin terjadilah tokoh-tokoh yang hebat dari keluarga-keluargamu, sehingga keluargamu juga semakin diberkati untuk masa-masa yang akan datang. Yang ketujuh, saudaraku, survei membuktikan keluarga yang sehat dapat menjadi sarana pemulihan dari trauma masa lalu yang buruk. Memang meski masa lalu keluarga kita buruk atau pernikahan orang tua kita gagal, bila kita menikah dengan orang yang tepat dan menikmati keluarga kita dengan baik, masa lalu kita bisa dipulihkan. Itu saudaraku, ya perlunya apa? Ya konseling pranikah dengan baik, supaya masa lalu daripada kita bisa diperbaiki, sehingga masa-masa yang akan datang menjadi keluarga tempat pemulihan kita, tempat yang menyenangkan bagi kita. Dan saudaraku, jika masih mengalami
keluarga dari masa lalu yang betul-betul sulit, kurang kasih, dan menikah lagi dengan keluarga asalnya juga rusak. Istilahnya jelas cintanya sama-sama sulit. Kalau tidak dipulihkan, makanya banyak orang pergi ke lapo tua, yang minum-minum, berjudi, atau anak-anak lebih senang di tempat-tempat game. Karena apa? Karena tidak merasakan ada kasih, tidak dapat merasakan sesuatu yang indah dalam keluarganya. Dan mereka merasa jika mereka minum-minum, berjudi, dan melakukan hal-hal yang lain di luar sana, mereka dipulihkan, justru semakin rusak. Sekali lagi, pulihkan keluargamu melalui para konselor, melalui pertobatan, melalui kerinduan yang dalam. Supaya apa? Supaya kita menjadikan keluarga ini tempat pemulihan yang sangat luar biasa dari kehidupan kita masa lalu. Pak Julianto berulang-ulang saksikan bahwa masa lalunya tidak begitu menyenangkan, karena orang tuanya tidak menjadi contoh dan teladan. Tapi beliau membuktikan bahwa dia adalah konselor yang sangat handal saat ini, baik di Indonesia dan juga di luar negeri, dan menjadikan keluarganya menjadi tempat pemulihan tidak hanya bagi anak-anaknya, bagi istrinya, bagi suami, tapi juga bagi banyak orang. Saudara juga bisa. Itu rawatlah keluargamu. Jadikan keluargamu keluarga surgawi, keluarga yang hidup di dalam Tuhan. Tuh, hari ini cukup sampai di sini, dan kita akan lanjut lagi untuk poin berikut pada hari